Oke Sobat AK di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan belajar mengenai kombinatorika. Di video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan dari kombinasi dan permutasi. Secara gampangnya, kalau permutasi memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tidak. Kita mulai dari soal yang pertama, soal nomor 1 diambil dari Matdas SBMPTN 2014. Suatu SMA unggulan akan menyusun tim cerdas cermat yang beranggota 2 siswa IPS dan 3 siswa IPA. Jika di SMA tersebut terdapat 4 siswa IPS dan 5 siswa IPA yang berprestasi, maka komposisi tim cerdas cermat yang dapat dibentuk titik berapa cara, gitu ya. Nah, di kasus ini kita akan menggunakan kombinasi. Kenapa? Karena kita cuma disuruh untuk memilih ya, atau menentukan komposisi. Jadi kalau kombinasi itu kita cukup kombinasi, ini kita memilih. Kalau permutasi, kita akan mengurutkan. Oke, jadi yang pertama kita suruh cari dulu berapa banyak cara untuk menentukan yang IPS ya. Yang IPS-nya sendiri, kita akan milih 2 dari 4 siswa IPS. Jadi banyak caranya adalah 4C2 yang sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial, 4, 3, 2 faktorial, 2 faktorial, 2 kali 1. Seperti itu ya caranya. Jadi 2 faktorialnya kita coret. Kemudian ada 2 sama 4 di sini, bisa kita coret, sehingga hasilnya adalah 6. Berarti untuk memilih siswa IPS ada sebanyak 6 cara. Nah, kemudian untuk yang IPA, kita milih 3 dari 5 siswa IPA. Berarti 5C3 ya. Ini sama aja, 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Oke, jadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial 2 kali 1 ya. Kemudian kita coret lagi 3 faktorialnya, ada 2, ada 4. Tinggal 2 kali 5 sama dengan 10. Maka banyak cara menyusun timnya adalah, ini bukan ditambah ya teman-teman, melainkan kita kali. Berarti IPS dikalikan sama yang IPA sama dengan 6 dikali 10. Jawabannya 60, option yang C. Oke, soal selanjutnya nomor 2. Kali ini soal yang pas saya kerjain di SBMPTN 2017. Sebuah bilangan ganjil 5 angka, kita garis bawahi kata ganjilnya. Diketahui memuat tepat 2 angka genap, ada 2 angka genap, dan tidak memiliki angka yang berulang, serta tidak muat angka 0. Maka banyak bilangan berbeda dengan ciri-ciri tersebut adalah berapa? Nah, biasanya kan kalau kita menyusun suatu bilangan, itu angkanya dari 0, 1, 2, sampai dengan 9. Cuma karena tidak muat angka 0, berarti ini kita hapus saja. Nah, kita punya 5 angka. Di sini karena tepat 2 angka genap, berarti anggap aja 2 genap itu 2P, P itu genap, dan sisanya ganjil. L itu ganjil ya. Kita kasih keterangan, P-nya itu genap, L-nya ganjil. Nah, terus syarat yang berikutnya tidak ada yang berulang, dan tidak muat angka 0 sudah, ganjil ya. Nah, berarti kira-kira seperti ini teman-teman skemanya. 5 digit, angka belakangnya fix ganjil. Oke, jadi berapa banyak caranya? Nah, pertama kita pilih dulu angka ganjilnya di sini. Ada berapa sih? Gitu ya. Oke, di sini angka ganjil kan bisa ditempatin oleh 5 bilangan ya. Dari 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, kalau kepilih 1 berarti kita tinggal pilih 2 angka ganjil lagi. Berarti 4C2. Sama dengan 6 ya kalau di soal sebelumnya. Nah, terus karena 2 angka genap, berarti kita pilih juga 4C2 juga ya. Karena tersisa 4 angka genap selain 0. Berarti caranya juga 6. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Di sini tersisa 4 angka nih teman-teman. Ya. Karena nggak ada syarat lagi, berarti banyak menyusun 4 angka di sini. Ini tinggal 4 faktorial ya. Jadi kalau kita totalin,
itu adalah banyak angka ganjilnya, itu yang di satuannya ada 5. Terus banyak cara memilih ganjil sisanya ada 6. Banyak cara memilih angka genap ada 6 lagi. Dan yang terakhir adalah banyak cara menyusun di 4 angka sisanya ini, 4 faktorial. Jadi kalau kita kaliin, ini 5 dikali 4 faktorial sama dengan 120, terus dikaliin sama 36 ya. Jadi kalau dikaliin, ini sama dengan 4.320. Jawabannya yang C. Oke, soal selanjutnya kali ini diambil dari TKA Saintek UTBK 2019. Nah, soal nomor 3, dari angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9 akan dibentuk bilangan ganjil. Oke, ini bilangan ganjil lagi, yang terdiri dari 3 digit berbeda, teman-teman. Nah, banyak bilangan yang terbentuk yang nilainya kurang dari 500 adalah berapa? Oke, ini bakal pakai filling slot ya, atau sebenarnya pakai permutasi juga sih. Kita punya 3 digit bilangan di sini. Syarat di belakangnya harus ganjil, teman-teman. Ya. Terus ada syarat juga dia harus kurang dari 500. Nah, ini bisa pakai dua-duanya sih mungkin ya. Nah, yang pertama aku pengen lihat kalau dia kurang dari 500. Kalau kita melihat bilangan yang kurang dari 500, berarti kita lihat angka satuannya dulu. Nah, yang kurang dari 500, kalau dari angka penyusun ini, cuma mungkin 2 dan 4 angka depannya. Karena harus kurang dari 500 ya. Berarti di sini bisa 2 bilangan. Nah, selanjutnya kita bakal pakai syarat di belakangnya, yaitu ganjil. Kebetulan angka yang depannya itu tidak ada yang ganjil. Jadi kita cukup memperhatikan angka ganjil yang ada di sini, yaitu ada 5 dan 9. Berarti bisa 2 bilangan. Nah, untuk yang tengahnya, karena tidak ada syarat apa-apa, berarti kita tinggal pakai sisanya. Total semua angkanya ada 6, terus sudah dipakai 2 bilangan di angka ratusan dan satuan. Berarti yang di tengahnya itu tinggal 4 bilangan yang mungkin. Ini tinggal kita kaliin, sehingga jawabannya adalah 16. Oke, soal selanjutnya nomor 4. Kali ini lebih banyak soal SBM ya teman-teman ya. Diambil dari Matdas SBMPTN 2016. 7 finalis lomba menyanyi tingkat SMA di suatu kota berasal dari 6 SMA. Berbeda, terdiri atas 4 pria dan 3 wanita. 4 pria dan 3 wanita. Diketahui 1 pria dan 1 wanita berasal dari SMA A. Jika urutan tampil diatur bergantian pria dan wanita, serta finalis dari SMA tidak boleh tampil berurutan, maka banyak urutan tampil yang mungkin ada sebanyak berapa. Nah, yang dimintakan banyak cara supaya tidak berdampingan ya teman-teman ya. Nah, kalau ngerjain secara langsung mungkin agak susah. Jadi kita bisa pakai kejadian komplemennya. Kalau ngitung banyak cara tidak berdampingan, ini sama aja ngitung total cara keseluruhan, nanti dikurangin dengan banyak cara yang dampingan. Gitu ya. Nah, total cara yang dimaksud gimana? Total caranya ya kita nggak usah pikirin sama urutannya. Oke, total cara yang di sini kan dia mintanya itu selang-seling ya antara pria dan wanita. Pria dan wanita berarti yang mungkin karena prianya ada 4, berarti pria wanita, pria wanita, pria wanita, pria. Kejadiannya cuma mungkin seperti ini. Nah, total cara yang dimaksud itu ya seperti ini. Prianya di sini bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1. Atau ini sama aja 4 faktorial kan. Nah, sedangkan untuk yang cara wanita, di sini bisa 3 wanita, bisa 2, bisa 1. Atau sama aja kita kalikan dengan 3 faktorial. Nah, kalau teman-teman hitung nanti 4 faktorial itu sama aja 24, 3 faktorial itu sama aja 6. Jadi kalau dikalikan ada 140 cara yang mungkin kalau kita mengikuti keterangan yang pertama, yaitu harus selang-seling pria wanita. Nah, ini kita bakal kurangin dengan cara berdampingan dari si siswa SMA A. Nah, karena pria wanita yang mungkin, kasusnya itu bisa seperti ini, teman-teman. Ya, kasus yang pertama, ini kita tulis. PW, 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 P. Kasus yang pertama bisa pria wanita dari SMA A itu di sini, di urutan 1 dan 2. Kemudian bisa juga di urutan 2 dan 3. Bisa urutan 3 dan 4, 4 dan 5,
5 dan 6, dan 6 dan 7. Berarti total ada sebanyak 6 kasus yang mungkin. Nah, di setiap kasus yang mungkin, berapa banyak sih caranya? Oke, kita ambil misalnya yang pertama tadi ya, PW, 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 P. Nah, kita ambil aja kasus yang di sebelah sini. Nah, kalau seperti ini kan ini udah fix, harus pria dari SMA A dan wanita dari SMA A juga. Nah, sisanya berarti pria yang bisa di sini ada sebanyak 3, 2, dan 1, atau sama aja 3 faktorial. Sedangkan untuk wanitanya, itu sebanyak 2 kali 1 ya. Jadi sama dengan 6 dikali 2, sama dengan 12. Nah, maka total cara berdampingan itu ada sebanyak 6 kasus dikali dengan 12. Jadi banyak cara yang dampingan, ini sama dengan 6 kali 12, sama dengan 72. Sehingga banyak cara tidak berdampingan dari SMA A, itu sama dengan total caranya 144, kita kurangi dengan 72. Sama dengan 72. Jawabannya ini. Oke, soal selanjutnya nomor 5. Kali ini diambil dari Matas SBMPTN 2013. Kode hadiah kupon belanja suatu toko swalayan berbentuk bilangan yang disusun dari angka 13357. Jika kupon-kupon tersebut disusun berdasarkan kodenya, mulai dari yang terkecil sampai terbesar, maka kupon dengan kode lebih besar daripada 53.000 adalah berapa? Nah, di sini teman-teman, karena dia minta yang lebih besar, berarti yang menjadi angka paling kiri atau puluhan ribunya nggak bisa semuanya. Ada cuma bisa 5 dan 7. Jadi kita akan bagi kasus ya. Oke, kasus yang pertama. Supaya lebih dari 53.000, berarti kalau angka depannya 5, teman-teman, di sini harus 3 juga. Nah, jadi yang di sebelah sini fix ya. Sudah pasti 5 dan 3. Nah, kita tinggal mempermutasi aja yang di bagian sininya. Oke, berarti ini kasus yang pertama kalau 53 ribuan gitu ya. Angka yang tersisa adalah 1, 3, dan 7. Ya, 3-nya kan ada 2 gitu ya. Berarti ini tinggal kita menyusun 3 faktorial aja. Gitu. Jadi ini sama dengan 6 cara. Nah, selanjutnya kasus yang kedua, ini kan masih bisa 5 juga. Tapi depannya 7 gitu. Jadi 57 ribuan gitu ya. Oke. Nah, angka yang tersisa di kasus yang kedua itu tinggal, nah ini kita taruh sini deh. Yang tersisa itu tinggal 1, 3, 3 angkanya. Nah, di sini beda dengan kasus yang sebelumnya. Kalau kasus yang sebelumnya kan tersisanya 137. Angkanya beda semua. Tetapi karena di sini ada yang sama, berarti banyak caranya itu tinggal 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Ini karena permutasinya dengan unsur yang sama gitu ya, atau unsur yang berulang. Jadi ini sama aja 3 cara ya. Nah, dan yang terakhir, karena kita udah pakai semua angka 5 jadi angka yang paling kiri, kita gerak ke angka yang berikutnya. Yaitu kalau depannya 70-an ribu. Nah, kalau di sini kan sudah pasti ya. Yang kalau paling kirinya 7, dia lebih dari 53 ribu. Berarti angka yang tersisa di sini adalah 1, 3, 3, 5. Nah, banyak cara mempermutasiinnya. Ini ada sebanyak 4 angka. Berarti 4 faktorial. Dibagi dengan ada angka yang berulang. Dibagi 2 faktorial. Sehingga kalau teman-teman hitung, 4 faktorial dibagi 2 faktorial itu sama aja 12 ya. 12 cara. Jadi kita jubahin, maka jawabannya adalah sebanyak 21 cara. Jawabannya yang C. Oke, soal selanjutnya diambil dari Matdas Utul GM 2016. Panitia Jalan Sehat akan membuat kupon bernomor yang terdiri dari 4 angka berbeda yang disusun dari angka 01357. Jika angka pertama atau angka terakhir tidak boleh 0, maka kupon yang dapat dibuat adalah berapa? Nah, kita bakal menganggap ini sebagai kejadian yang pertama. Misalnya kejadian A itu adalah kejadian di mana angka pertama tidak 0. Kemudian kejadian yang berikutnya adalah angka terakhir
tidak 0 ya. Oke, jadi yang ditanya ini adalah banyaknya kejadian A atau B, teman-teman. Oke, jadi kalau di sini intinya dia nggak boleh, pokoknya harus ada yang nggak 0 nilainya, angka belakangnya gitu ya. Nah, gimana? Kita coba lihat ya. Kasus yang pertama, ini kan sama aja, NA ditambah NB dikurangin NA iris B. Karena atau gitu ya. Oke, kalau banyaknya kejadian A, angka pertamanya nggak boleh 0. Berarti karena di sini terdiri 4 kupon, yang di sini nggak boleh 0, berarti cuma tinggal 4 angka. Nah, di soal tidak dibilang dibilang ya, di sini harus berbeda. Nah, berarti karena sudah dipakai 4, ya selain 0, berarti tinggal 4 lagi di sini. Ini tinggal 3, ini tinggal 2. Berarti ini kalau dikaliin, 16 dikali 6, 96. Oke, kemudian banyak kejadian B juga akan sama. Kalau ini kita mulai dari yang belakang, teman-teman. Yang angka terakhirnya tidak 0. Berarti di sini 4. Nah, yang di depannya masih boleh 0. Berarti 4 juga. 3, 2. Kita kaliin. Ini juga akan sama, hasilnya 96. Dan yang terakhir, nah ini, karena bisa aja kejadiannya itu angka belakang dan angka terakhirnya tidak 0. Jadi kita perlu kurangin. Di NA iris B-nya, ya angka yang belakangnya nggak boleh 0, berarti tinggal 4, ada 4 bilangan. Kemudian yang belakangnya juga masih nggak boleh 0, berarti tinggal 3. Ya. Nah, baru yang angka di sininya, kan ini tadi totalnya ada 5 angka. Sudah dipakai yang bukan 0 di belakang, di depan dan di belakang. Berarti tinggal 3 bilangan lagi ya. 3, sisanya 2. Kita kaliin. Yang ini 12, ini dikali 6. Jadi sama dengan 72. Kita kurangin. Ini kita tambah. Berarti jadinya 192 dikurangi dengan 72. Hasilnya sama dengan 120. Jawabannya yang E. Oke, soal terakhir di pembelajaran kita hari ini diambil dari soal Matematika Dasar SIMAK UI tahun 2018. Banyak cara menyusun 3 bola merah dan 9 bola hitam dalam bentuk lingkaran, sehingga minimum ada 2 bola hitam di antara 2 bola merah yang berdekatan adalah berapa? Nah, di sini contoh soalnya cukup sulit sebetulnya. Kenapa seperti itu? Karena ada kata minimum 2 bola hitamnya ini ya, di antara 2 bola merah. Nah, kalau dibikin skemanya kurang lebih seperti teman-teman. Karena disusun lingkar, kita pertama taruh dulu bola merahnya. Kita taruh bola merah seperti ini ya. Nah, karena di antara 2 bola merah itu minimal ada 2 bola hitam, ini bakal terjadi kalau di kiri kanan bola merahnya itu harus ada bola hitam. Tidaknya harus seperti ini. Nah, lalu ini kan kalau dihitung udah ada 6 bola hitam. Nah, barulah bola hitam sisanya, 3 bola hitam sisanya itu kita anggap sebagai objek yang terpisah. Seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sekarang, yang tadinya ada 12 objek, jadi tinggal 6. Gitu ya. Maka kalau banyak cara menyusun yang sikliknya, permutasi sikliknya itu adalah 6 min 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Nah, sampai sini kita udah nemu banyak cara ngurutin yang sikliknya. Nah, tadi kan yang kita taruh itu setelah yang merah itu ada yang hitam. Nah, berapa banyak cara naruh bola hitamnya? Ini kita lihat. Yang naruh di sini totalnya ada berapa sih? 2, 4, 6. Nah, berarti kita perlu mengurutin 6 bola hitam dari 9 bola hitam. Jadi nempatin ya, bisa di sini, 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 sini. Jadi itu urutannya bentuknya. Makanya kita perlu kaliin dengan 9 permutasi 6. Ya, yang sama dengan 9 faktorial dibagi 3 faktorial. Ya, sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Nah, berarti total caranya berapa?
Oke, totalnya ini sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 dikaliin dengan 5 faktorial. Nah, ini kita nyesuaiin dengan option. Di option itu ada yang paling maksimal adalah 8 faktorial. Jadi 8, 7, 6-nya kita pinjam, kita kaliin ke sini. Nanti jadinya kalau 8, 7 kali 6 kali 5 faktorial itu kan ini sama aja dengan 8 faktorial ya. Nah, sisanya itu berarti 9 kali 5 kali 4. Kita kaliin. Ini kalau kita kaliin jadinya 180 dikali dengan 8 faktorial. Jadi jawabannya yang A. Oke Sobat Akal di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait materi kombinatorika hari ini, bisa taruh di kolom komentar di bawah. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.